Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-236 ini kita akan merenungkan tema gereja yang bertumbuh dan berbuah. Kita bersyukur tepat hari ini GKI Residen Sudirman berusia ke-65. 65 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada banyak hal telah terjadi. Ada banyak karya telah kita kerjakan. Sesungguhnya, setiap kali kita merayakan ulang tahun, kita merenungkan ulang adanya kehidupan yang Tuhan beri, kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan, dan kebaikan serta penyertaan Tuhan di sepanjang jalan kehidupan. Kita bersyukur kita telah dimampukan melewati masa pandemi COVID-19 dengan selamat. Bahkan sebagai gereja, kita terus berbenah di era yang terus berubah. Di tengah perubahan-perubahan zaman yang sedang kita alami. Apakah kita menjadi gereja yang bisa terus bertumbuh dan berbuah? Marilah kita belajar dari kehidupan gereja perdana yang terus bertumbuh dan berbuah. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari memperhatikan dua hal penting dalam kehidupan gereja perdana yang terus bertumbuh dan berbuah. Yang pertama, berkumpul, tekun, dan sehati bersekutu. Dalam persekutuan itu, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka mendekatkan diri mereka pada Tuhan, mendekatkan hati dan pikiran mereka pada Tuhan, hingga mereka merasakan tuntunan Tuhan, energi dan daya pertumbuhan yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan, melalui kehadiran Roh Tuhan yang terus memberikan daya hidup kepada mereka. Sesungguhnya, gereja bukanlah sekedar organisasi, tetapi juga organisme yang mendapatkan daya hidup dari Tuhan. Apakah kita menjadi gereja yang juga terus erat bersekutu dengan Tuhan, hingga kita mendapatkan daya hidup, mendapatkan nutrisi pertumbuhan yang membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap semangat, dan tentu terus bertumbuh dan berbuah di sepanjang jalan kehidupan yang Tuhan masih berikan. Pandemi telah berakhir. Saudara-saudara, apakah kita masih takut untuk berkumpul bersekutu? Kita berharap kita tidak lagi takut karena Tuhan terus memelihara kita. Mari gunakan kesempatan hidup ini untuk bersekutu agar kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman terus merasakan Tuhan yang hadir, dan kita bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, beribadah bersama dengan penuh sukacita. Yang kedua, gembira dan tulus hati membangun persekutuan kasih yang saling berbagi. Persekutuan erat dengan Tuhan memampukan orang-orang percaya mengenal ajaran Tuhan dan membuat mereka mengerti tentang bagaimana mengekspresikan kasih kepada orang lain. Karena itulah mereka mendekatkan diri satu dengan yang lain. Mereka merasakan kegembiraan dalam perjumpaan, dan mereka terus sehati
hingga mau saling berbagi. Kehidupan mereka saling memberkati, bahkan bukan hanya memberkati persekutuan gereja itu sendiri, tetapi mereka menjadi berkat bagi orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Orang-orang lain menjadi suka akan kehidupan mereka. Kisah Para Rasul mengatakan kehidupan mereka disukai banyak orang. Dan itulah yang membuat orang-orang di luar persekutuan mereka rindu pula mengalami indahnya, gembiranya bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Mereka kemudian bergabung dalam persekutuan ini. Mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengenal kasih Tuhan dan kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita membangun gereja kita menjadi persekutuan kasih yang sehati dan mendatangkan kegembiraan satu dengan yang lain. Disitulah kita bisa bertumbuh dan terus menghasilkan buah, karena akan mendorong setiap orang, setiap anggota gereja untuk dengan gembira ambil bagian mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan utuskan, dengan gembira melayani, dengan gembira bersekutu, dengan gembira saling berbagi. Semoga di ulang tahun ke-65 ini GKI Residen Sudirman terus menjadi gereja yang bersekutu erat dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan setiap saat, tapi juga bersekutu sehati dalam persekutuan kasih yang dengan gembira dan tulus saling berbagi. Kita dukung bersama, kita bergandengan tangan, berderap satu menjadi persekutuan yang memuliakan Tuhan. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat ulang tahun GKI Residen Sudirman. Terus maju, bertumbuh dan berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang 65 tahun GKI Residen Sudirman. Tolonglah kami agar kami terus bertumbuh dan berbuah menjadi persekutuan kasih yang dengan tulus dan gembira saling berbagi, menjadi persekutuan kasih yang dengan tulus dan gembira menghasilkan buah-buah berkat, buah-buah kebaikan yang memberkati masyarakat sekitar kami, hingga kehidupan kami disukai oleh banyak orang. Di dalam Kristus kami memohon.